Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Farinda Putriani dalam program Oase. Nah, Tribuners, dalam episode Oase kali ini kita akan membahas mengenai keistimewaan wanita melahirkan dalam Islam. Nah, melahirkan adalah momen yang ditunggu oleh ibu hamil supaya bisa segera bertemu dengan sang buah hati. Ada amanah besar yang harus dijaga dan dijalankan oleh orang tua supaya anak bisa tumbuh menjadi anak yang saleh dan salihah. Nah, untuk membahas itu semua, kita sudah terhubung secara virtual dengan Ibu Santi Andriani, MPD. Beliau merupakan dosen Unisu Jepara. Assalamualaikum Bu Santi, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, baik sekali Mbak Puput. Gimana kabar Mbak Puput? Alhamdulillah baik juga, Bu. Baik, Bu Santi, untuk episode Wasa kali ini kan kita akan membahas mengenai wanita melahirkan dalam Islam. Mungkin sebelumnya Bu Santi bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana tata cara melahirkan ini dalam Islam, Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Puput. Saya menyapa Tribuners dulu ya, karena ini pertama kali bagi saya. Selamat sore semuanya Tribuners. Baik ya, jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau kita berbicara tentang keistimewaan wanita melahirkan, rasa-rasanya saya kemudian flashback Mbak Puput. Waktu saya melahirkan mulai dari anak pertama, kemudian kedua dan ketiga. Jadi alhamdulillah saya baru punya anak tiga. Dan sebenarnya kalau dalam Islam, kalau istilah tata cara itu tidak kemudian secara tekstual ada gitu ya. Kalau tata cara, karena kalau melahirkan ya sama dengan panduan yang ada di kedokteran, di bidan apa yang harus dilakukan. Tetapi yang lebih inti adalah amalan-amalan. Nah, ini yang paling penting. Jadi amalan-amalan yang memang ada, begitu bagaimana orang ketika perempuan mau melahirkan. Nah, itu yang memang dianjurkan dan ada dalam agama kita. Jadi kalau tata cara sebenarnya tidak ada secara tekstual kemudian tata caranya seperti apa model, tetapi lebih kepada bagaimana sih amalan-amalan wanita ketika melahirkan. Begitu Mbak Puput. Baik, Bu. Lalu apa saja amalan baik yang bisa dilakukan wanita yang hendak melahirkan ini, Bu? Oke, jadi saya akan mencoba mengambil beberapa referensi begitu ya. Jadi kalau yang pertama saya mengambil dari kumpulan doa salafus saleh begitu. Jadi ketika memang ibu yang sedang hamil itu memang dianjurkan untuk banyak membaca yaitu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Nah, yang artinya adalah Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian pada kesempatan yang lain, yaitu maksudnya adalah persalinan. Nah, gitu. Kemudian juga bagi ayah, karena kalau ibu mau melahirkan, itu support sistemnya harus kuat. Tidak hanya kemudian ibunya saja, tetapi tirakatnya, doanya, amalannya juga harus dilakukan oleh pasangannya, ya, yaitu suami. Maka di dalam kumpulan doa salafus soleh itu, seorang ayah dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali setiap ba'da sholat subuh dan ditiupkan pada perut ibu hamil. Nah, itu. Kemudian kalau saya membaca kitab ya bernama Fawaidul Mukhtaroh, begitu di halaman 241, banyak amalan di situ untuk supaya perempuan ketika melahirkan itu lancar, gitu ya. Nah, di situ yang pertama adalah membaca ayat kursi, kemudian juga membaca surat Al-A'raf ayat 54, begitu, kemudian ada surat Al-Ikhlas dan juga Al-Mu'awwidhatain. Nah, itu. Jadi itu, Mbak. Dan sebenarnya itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ada cerita bahwa ketika Fatimah menjelang persalinan, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsyin untuk mendampingi putrinya, dan kemudian Rasulullah meminta keduanya untuk membacakan ayat kursi dan juga Al-A'raf ya ayat 54 dan juga surat Al-Falaq dan An-Nas di dekat Sayyidina Fatimah. Nah, itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh suaminya? Nah, ini juga ada lagi. Jadi kalau ini sudah dipraktikkan oleh suami saya sendiri. Jadi beliau, suami saya mendapatkan riwayat dari Kiai Haji Ma'ruf Irsyad Kudus. Ya. Jadi ketika memang saya mau melahirkan, itu suami kemudian membacakan Hannat Waladat Maryam, ya Hannah Waladat Maryam,
Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bihaqqi rabbikal ma'bud. Nah, gitu. Dan dari Kiai Haji Ma'ruf Irsyad Kudus itu kemudian, karena memang orang Jawa, kemudian juga ditambahkan dengan bahasa Jawa. Hei jabang bayi, nek pengen ngerti gebiare agamane Kanjeng Nabi metuwo. Nah, itu yang sudah dipraktekkan saya pribadi. Begitu Mbak Puput. Baik, Bu Santi. Lalu, benarkah terkait anjuran ini, Bu, Islam menganjurkan untuk mengonsumsi kurma, lalu madu, zaitun pada wanita yang akan melahirkan? Dan benarkah Maryam telah mencontohkan hal tersebut, Bu? Oke. Jadi kan biasanya kalau kita melihat ya di TV, di iklan-iklan kan banyak ya. Jadi ada kurma untuk memperlancar kelahiran, ya, ibu melahirkan. Kemudian ada sari kurma, ada buah zaitun dan sebagainya. Sehingga kemudian ada pertanyaan, benar nggak sih kan begitu? Benar nggak sih ini memang ajaran, anjuran dari agama kita, agama Islam, dan memang juga itu dicontohkan Maryam. Nah, memang betul Mbak. Jadi di surat Maryam itu jelas. Sebenarnya kalau cerita tentang ini, itu surat Maryam mulai dari ayat 22 sampai 26. Tetapi yang spesifik kurma, ya spesifik kurma itu di ayat 25. Nah, di situ, jadi kalau boleh saya jelaskan bahwa di ayat tersebut Maryam itu saat hamil dalam kondisi kepayahan, ya dalam kondisi kepayahan. Kemudian ada pesan gitu ya, jangan bersedih. Nah, gitu. Goyangkanlah pohon kurma dan kemudian berguguran. Maka fakuli, makanlah kurma tersebut. Kemudian washrobi. Nah, kalau washrobi ini kan minum. Kalau minum tidak mungkin minum kurma ya. Jadi yang dimaksud adalah minum sari kurma. Makanya sebenarnya tidak hanya kurma saja, tetapi sari kurma itu juga masuk gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini saya ambil dari kitab Marwahlabi, Tafsir An-Nawawi karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi di situ sudah jelas bahwa memang di surat Maryam ya, spesifik di ayat 25 tadi wahuzzi ilaiki bijida'in nakhlati tusqud 'alaiki rutuban janiyah. Nah, di situ goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, kemudian pohon itu akan berguguran buah kurmanya. Kemudian nanti lanjut fakuli washrobi al-ayah. Nah, itu Mbak. Baik, Bu Santi. Lalu ini terkait wanita melahirkan, Bu. Biasanya kan memang melahirkan ini kan antara hidup dan mati ya, Bu. Lalu benarkah apakah wanita yang melahirkan ini lalu meninggal dunia, apakah dia termasuk mati syahid, Bu? Baik, jadi betul Mbak. Jadi dari hadis riwayat Abu Dawud ya, kemudian An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda bahwa kesyahidan itu ada 7. Jadi kesyahidan itu ada 7. Yang pertama adalah selain gugur dalam perang, kemudian orang yang mati karena keracunan, tenggelam dalam air, ya seperti kemarin anaknya Pak Ridwan Kamil ya, kemudian terserang virus, terkena lepra, terbakar api, tertimbun bangunan, dan juga yang terakhir adalah perempuan yang meninggal karena melahirkan. Jadi jelas perempuan yang melahirkan baik secara normal maupun sesar, karena di dalam hadis tersebut tidak ada kemudian klasifikasi bahwa oh ini yang dimaksud adalah yang melahirkan tetapi yang normal ini yang mati syahid, tidak begitu. Tapi ini untuk keseluruhan perempuan yang melahirkan ya kemudian meninggal, prosesnya apakah itu kemudian sesar ataupun kemudian normal, itu sama-sama mati syahid. Begitu Mbak. Baik, Bu Santi. Lalu ini terkait wanita hamil di luar nikah, Bu. Apakah benar ketika dia melahirkan, nikmat sakitnya ini dicabut, Bu? Apa alasannya, Bu? Nah, ini memang agak sulit saya menjawab begitu, karena ketika saya mencari beberapa referensi, sebenarnya saya tidak mendapatkan secara fix ya. Tetapi ketika saya membaca beberapa makalah, kemudian membaca beberapa referensi, jadi ibaratnya begini Mbak Puput. Seorang wanita melahirkan, ya wanita menikah, kemudian memang halal dengan pasangannya, dan kemudian proses hamil dan melahirkan ini kan menjadi istimewa bagi seorang wanita. Makanya kemudian sampai salah satunya ketika memang wanita itu meninggal dalam keadaan setelah melahirkan, itu kemudian dianggap mati syahid.
itu karena keistimewaan, ya, keistimewaan perempuan dengan prosesnya yang luar biasa, proses reproduksinya mulai dari hamil sampai kemudian melahirkan. Dan nikmatnya itu kita mendapatkan pahala gitu. Ketika kita merasakan wahnan ala wahnin itu, merasakan sakit ya, sakit dan sakit lagi itu merupakan pahala bagi perempuan. Nah, karena seorang perempuan ketika ada satu case bahwa perempuan itu memang hamil tetapi di luar nikah, itu kan proses dia di luar nikah, hamil di luar nikah itu kan sudah proses perzinahan ya, sehingga kemudian menjadi hal yang memang ini dilarang oleh Allah. Maka kemudian ibaratnya ya dia dicabut semua kenikmatan itu. Artinya kenikmatan sakit itu, mendapatkan pahala itu dicabut oleh Allah semuanya. Jadi kenikmatan bagaimana bisa menyayangi seorang bayi ketika lahir itu dicabut oleh Allah semuanya. Kita bisa lihat fenomena banyak sekali ya, ada anak-anak remaja begitu yang kemudian kehamilan di luar nikah begitu, itu kan banyak fenomena itu. Dan melahirkannya sangat mudah sekali. Jadi tiba-tiba di kamar mandi sudah. Kadang-kadang pun ketika dia hamil itu ya, itu tidak terlihat, entah itu 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang baru terlihat oleh orang tuanya itu sudah 6 atau 7 bulan. Nah, gitu. Itu kan fenomena ya Mbak Puput. Jadi kalau kita kadang-kadang kok cepet banget, kok tiba-tiba sudah lahir di kamar mandi, udah lahir di kos-kosan tanpa ada bidan yang membantu, tanpa ada yang mensupport itu, karena Allah telah mencabut ya, kenikmatan. Nah, gitu. Kenikmatan menjadi seorang ibu hamil dan melahirkan. Kenikmatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Begitu. Dan banyak sekali fenomena seorang oknum begitu ya, perempuan hamil yang memang di luar nikah, itu kan banyak yang ketika anaknya lahir kemudian mohon maaf ini banyak yang kemudian dikubur. Apakah itu sudah mati atau nah itu. Dan ini juga dicabut kenikmatan Allah bahwa kita punya rasa welas asih, kasih sayang itu juga dicabut tentang itu. Sehingga memang sama sekali tidak merasakan. Nah, gitu Mbak. Jadi ibaratnya itu. Nah, dan saya analogikan begitu. Itu Mbak Bobot. Baik Bu Santi, lalu ini ada istilah Ya. tentang mandi wiladah Bu. Mungkin Bu Santi bisa menjelaskan terkait apa ini mandi wiladah, lalu kapan sebenarnya mandi wiladah ini harus dilakukan Bu? Oke, jadi ada itu dalam kitab Fathul Qorib sebenarnya. Mandi wiladah itu kan persalinan ya, melahirkan. Jadi sebenarnya mandi wiladah adalah mandi setelah melahirkan. Jadi mandi setelah melahirkan itu biasanya seorang perempuan, seorang ibu ketika melahirkan itu kan kemudian sudah keluar bayi beserta ari-ari dan beserta darahnya. Nah, ketika memang setelah itu sama sekali tidak ada darah sama sekali, bisa langsung kemudian mandi wiladah. Ya, tetapi kebanyakan perempuan itu setelah dia melahirkan itu baru sebentar langsung keluar darah-darah nifas. Nah, gitu ya. Sehingga mandi wiladah tidak bisa dilakukan pada saat setelah melahirkan. Jadi sebagian besar perempuan melakukan mandi wiladah itu ya setelah memang darah nifas itu keluar semuanya. Nah, biasanya kalau darah nifas itu 40 hari. Ya, kalau maksimal memang 60 hari dan minimal adalah 1 tetes. Tetapi yang umumnya itu 40 hari. Nah, setelah itu kalau memang sudah selesai darah nifasnya, ya kemudian mandi dan itu langsung. Jadi mandi wajibnya niatnya langsung 2. Jadi mandi wajib untuk nifas ya dan juga wiladah. Begitu. Baik Bu Santi. Lalu tadi kan sudah dijelaskan di awal terkait amalan yang bisa dilakukan ketika sebelum melahirkan. Lalu kalau misalnya setelah melahirkan Bu, apakah memang ada amalan lain yang bisa diamalkan Bu? Oke. Kalau setelah melahirkan, ini sebenarnya ya banyak makalah yang sudah menyampaikan ya. Jadi kalau nanti sudah melahirkan, kemudian, nah bayinya bagaimana? Nah gitu. Jadi untuk yang ayahnya gitu ya, untuk laki-laki biasanya memang membaca Al-Bar, Asy-Syahid 7 kali, kemudian Yalhaq 7 kali, kemudian Al-Bar 7 kali. Nah gitu. Kemudian kalau dalam ini menurut riwayat Gus Samton namanya. Gus Samton itu mantunya Gus Mus. Jadi beliau menyampaikan menaruh kitab Al-Muwatta
di atas perut istri. Ini yang mau melahirkan tapi ya. Jadi ini tambahan tadi, menaruh kitab Al-Muwatta di atas perut istri yang mau melahirkan. Nah, kalau untuk yang setelah melahirkan, biasanya nanti itu ada membaca surat Al-Qadr ya sebanyak 7 kali, kemudian juga ada membaca surat Al-Zalzalah. Nah itu jadi supaya memang terhindar dari perzinahan gitu ya, dan kemudian ada alam nasrah itu juga dibaca di dada, kemudian ditiupkan ke anaknya gitu ya di dada bayi tersebut. Gitu Mbak. Baik Bu Santi, lalu kan biasanya setelah anak lahir ini kan akan diazani oleh ayahnya. Lalu Betul. apakah hukum dan kewajiban ayah ini mengazani bayinya setelah melahirkan, Bu? Bagaimana hukumnya? Ya, kalau baik, jadi hukumnya sunnah, Pak. Nah, hukumnya adalah sunnah. Jadi memang dalam hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan bahwa rawa Abu Rafi' ra'aitun nabiyya adzana fi udhunil hasani haina waladatsu Fatimah. Nah, di situ aku melihat Rasulullah, jadi Abu Rafi' meriwayatkan gitu ya, aku melihat Rasulullah mengadzani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Nah, di sini. Nah, kemudian apa sih manfaatnya gitu ya? Kalau itu memang sunnah, kemudian apa manfaatnya? Nah, jadi memang harapannya adalah ketika bayi lahir, itu yang memang yang didengar awal adalah ya Tuhannya, gitu ya, beribadah kepada Tuhannya. Makanya kemudian ketika mengazani itu seorang ayah ya memandangkan azan itu di telinga kanan, dan kemudian menyerukan iqomahnya itu di telinga kiri yang baru lahir. Artinya apa? Ini adalah menjadi doa untuk orang tua, harapan untuk orang tua, begitu, supaya memang betul-betul yang pertama didengar adalah panggilan sholat. Karena arti dalam sholat itu kan memang menghambakan ya, beribadah kepada Allah. Nah, gitu. Jadi memang anjuran itulah harapannya untuk orang tua, kemudian mengadzani untuk yang kanan dan kemudian iqomah itu untuk yang telinga kiri. Dan kenapa kemudian sunnahnya adalah ayahnya? Nah ini berkaitan dengan parenting education, jadi pendidikan parenting. Jadi intinya adalah harapannya kalau orang tua yang langsung mengadzani, ayahnya langsung mengadzani, itu menjadi tonggak bahwa pendidikan utama dan pertama adalah di keluarga, yaitu orang tuanya sendiri. Nah, begitu Mbak. Baik Bu Santi, lalu jika sang ayah ini atau sang suami tidak bisa mendampingi istrinya saat melahirkan, Bu, siapa yang diperbolehkan untuk mengazani si anak ini, Bu? Ya, ini juga kemarin waktu saya ngobrol, ya udah deh, sekarang itu kan virtual kan bisa gitu ya. Jadi pakai virtual itu bisa. Jadi begini, saya kira kalau memang ayahnya, mohon maaf, mungkin kemudian bekerja di luar Jawa dan tidak bisa pulang, ya bisa kemudian kakeknya atau pamannya itu juga bisa gitu. Jadi tidak kemudian harus wajib kemudian ayahnya, dan kalau tidak ada ayahnya ya nunggu ayahnya pulang, kan tidak mungkin. Jadi bisa kemudian diazani oleh kakeknya atau pamannya, karena di hadis yang riwayat Tirmidzi itu kan Rasulullah itu mengazani Al-Hasan ya, anaknya dari Fatimah. Nah gitu. Itu Mbak. Baik Bu Santi, lalu ini terkait ari-ari nih Bu. Apa hukum mengubur ari-ari dalam Islam, Bu? Oke, ya jadi memang kalau kita berbicara tentang ari-ari, ya, jadi kalau anjuran ya, ini anjuran penguburan ari-ari ini memang sebenarnya ada dalam Nihayatul Muhtaj ya, kitab Nihayatul Muhtaj yang ditulis oleh Syamsuddin Ar-Ramli. Gitu. Jadi di situ tertulis disunahkan mengubur ya, anggota badan yang terpisah dari orang yang masih hidup dan tidak akan segera mati, atau dari orang yang masih diragukan kematiannya seperti tangan pencuri, kuku, rambut, air lakoh, atau gumpalan darah. Nah di sini ari-ari itu kan merupakan gumpalan darah ya, jadi gumpalan darah, sehingga itu memang masuk gitu ya. Jadi anjurannya itu memang diperbolehkan. Jadi penguburan ari-ari ini memang diperbolehkan gitu. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau yang terlalu berlebihan. Biasanya itu kalau penguburan ari-ari sampai kemudian ada bunga-bunga,
kemudian sampai lampu yang terang benderang begitu ya, itu terlalu berlebihan gitu. Jadi itu terlalu boros. Nah, jadi untuk ari-ari memang kemudian dikuburkan gitu Mbak Puput. Lalu saat mengubur ari-ari ini Bu, adakah doa khusus yang harus dilafalkan Bu? Karena ini memang juga Islam Nusantara, bagian dari memang Islam, tetapi kemudian melibatkan budaya di Jawa, begitu. Kenapa kemudian tadi ada lampu? Itu kan harapannya satu sebenarnya untuk menghindari kalau ada hewan, ya ada hewan dan apapun gitu kan. Kalau ada lampu kan kemudian hewan itu tidak mendekat. Yang kedua, nek coro Jawa bahasanya itu kan ini sebagai penerang, gitu ya, sebagai penerang. Nah, gitu. Nah, sebenarnya tidak ada kemudian langsung apa sih amalannya itu tidak ada. Tetapi paling tidak kalau saya pernah membaca, begitu ya, itu membaca sholawat, ya, kemudian juga ari-arinya kemudian dicuci bersih, itu biasanya memang langsung dicuci bersih oleh ibu bidan atau kalau di Jawa itu ada apa namanya, ibu tukang apa ya, saya lupa namanya itu, bukan tukang pijat tapi memang ada khusus begitu. Itu memang dicuci kemudian dibungkus dengan kain yang putih ya, kemudian dimasukkan dalam kendi begitu biar memang tidak tercecer di tanah begitu, kemudian ditanam, sudah kemudian ditanam gitu ya dengan tanah-tanah yang lain begitu. Jadi intinya ya memang itu boleh dikuburkan ari-ari tersebut dengan membaca sholawat begitu Mbak. Baik Bu, lalu terkait tata caranya Bu, apakah dalam Islam memang mengatur bagaimana cara mengubur ari-ari dan adakah aturan khususnya Bu? Tadi sudah saya sampaikan, memang tidak ada kemudian di Al-Quran, kemudian di hadis secara langsung tata cara tidak ada gitu. Tapi dalam beberapa referensi, dalam beberapa makalah tadi sudah saya sampaikan tata caranya yang memang harus dicuci dengan bersih, ya. Kemudian tadi dibungkus dengan kafan gitu ya, kain kafan, dan kemudian ditutup dengan apa itu kendi gitu, apa ya istilahnya dalam kendi begitu. Kemudian sudah apa namanya langsung diuruk begitu, apa bahasa diuruk ya, dengan tanah begitu. Kemudian memang biasanya ada penerangan, tapi ya tidak terlalu terang kayak mau ada apa namanya acara begitu, tidak. Ya terang hanya untuk menerangi ari-ari tersebut, dan itu biasanya sampai selapanan ya. Selapanan itu ya sampai selesai 35 sampai 40 hari. Nah, gitu Mbak, dengan membaca sholawat tadi. Begitu Mbak. Baik Bu, lalu mungkin bagaimana jika ari-ari ini Bu tidak dikubur, mengingat memang di beberapa kota besar ini sulit untuk mencari lahan ataupun sulit mencari tanah ataupun tempat untuk menguburkan ari-ari ini, Bu. Apakah diperbolehkan, Bu? Kalau saya membaca beberapa referensi, ya sebenarnya memang meskipun di kota besar, paling tidak tetap diusahakan. Karena pasti di kota besar pasti tetap ada tanah yang masih kosong, itu pasti. Meskipun berarti harus ada effort, harus ada usaha dari keluarga tersebut gitu. Jadi memang yang paling baik adalah ya dikuburkan dengan baik begitu ya. Dan meskipun itu di kota besar, ya diusahakan lebih jauh. Saya kira begitu Mbak Puput. Baik Bu Santi, mungkin sebelum kita tutup episode WASE kali ini, Bu Santi bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait Ibu melahirkan ini, Bu. Baik. Untuk siapa tadi kalau memanggil Tribuners ya, Tribuners semuanya, bahwa memang menjadi seorang ibu dengan proses reproduksi yang luar biasa, mulai dari hamil, kemudian melahirkan, ini adalah menjadi satu keistimewaan bagi seorang perempuan. Gitu. Dan pesan juga untuk pasangan bahwa keistimewaan itu tidak akan lengkap ketika tidak ada support system dari keluarga, terutama adalah dari pasangannya. Sehingga memang ini menjadi satu kesatuan sinergi yang penting ya, supaya memang keistimewaan perempuan ini juga menjadi hal dan tanggung jawab dan juga menjadi hal yang membahagiakan bagi semuanya termasuk pasangan. Begitu Mbak Puput.
Baik, Bu Santi. Nah, itu dia Tribuners penjelasan terkait wanita melahirkan dalam sudut pandang Islam. Semoga penjelasan Bu Santi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Santi. Ya, terima kasih Mbak Puput. Selamat sore semuanya. Nantikan terus episode-episode Wasa selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Faryani Putriani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.